dan habis kesabaran Faisal, ayah Fuji, sehingga berujung murka. Ia pun memilih langkah hukum terhadap beberapa pihak yang ia nilai telah mencemarkan nama baiknya melalui sosial media. Faisal mengaku telah melaporkan pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik keluarganya ke Polres Depok, Jawa Barat, di antaranya adalah Tiara Marlen. Lantas, benarkah Faisal juga telah mensomasi Dennis Charista karena ia dinilai telah menuduh Fuji sebagai pelakor alias perebut laki orang? Menempuh langkah hukum terhadap Tiara Marlen, sang biduan pun sampai dipanggil penyidik Polres Depok kemarin. Menjawab 3 pertanyaan dari penyidik, benarkah pihak Tiara menyatakan laporan Faisal sebagai mengada-ada dan dinilai cacat administrasi? Lantas benarkah pihak Tiara berencana melapor balik Faisal dengan tuduhan berlapis? Tak hanya Tiara Marlen yang berancang-ancang melapor balik Faisal, pihak Dennis Charista yang kabarnya telah disomasi pihak Faisal menantang ayah Fuji tersebut untuk membuktikan bahwa dirinya telah menuding Fuji sebagai pelakor. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Murka ayah Fuji yaitu Faisal karena merasa ada yang mencemarkan nama baik dirinya dan juga keluarganya di sosial media, ingin membela dan menjaga nama baik serta kehormatan keluarganya. Pihak Faisal memilih menempuh langkah hukum. Ayah almarhum Febri Andriansyah alias Bibi ini mengaku telah melaporkan pihak-pihak yang ia nilai telah mencemarkan nama baik keluarganya ke Polres Depok. Bahkan menurut Faisal, sebagai tindak lanjut laporannya, polisi telah menjadwalkan pemanggilan atas pihak-pihak yang ia laporkan, di antaranya Tiara Marlen. Faisal mengklaim mengantongi sejumlah bukti aksi pencemaran nama baik atas dirinya dan juga keluarganya. Ya, sejauh ini yang menghina saya di media sosial, saya akan coba meluruskannya, tentu meluruskannya lewat hukum. Apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang itu yang tidak sesuai dengan kebenarannya, tentu akan saya larikan ke hukum, karena nggak mungkin bang saya akan bertindak sendiri. Hukumlah yang akan nanti menentukan terhadap omongan dan pembicaraan orang-orang yang menurut saya tidak mempunyai landasan yang tidak tepat. Itu menurut saya. Iya, kan sejauh ini kan baru masuk laporan. Mungkin hari ini kalau saya nggak salah, hari ini saya dengar informasinya dipanggil. Namun bagaimana? Nanti tentu hukumlah yang akan menentukan. Kita hanya merasa kita dirugikan, ya kita laporkan gitu aja. Nah, kita kan sesuai dengan apa yang kita temukan. Bukti itu sudah saya serahkan ke polisi. Dan di situ menurut saya merasa dirugikan. Tentu saya selaku masyarakat, tentu saya melapor ke hukum. Nah, tentu pihak hukumlah nanti yang akan menentukan. Hukumlah nanti yang akan menentukan. Tak hanya melaporkan pihak Tiara Marlen, Faisal juga kabarnya telah melayangkan somasi terhadap pihak yang diduga menuding Fuji sebagai pelakor, yaitu Dennis Charista. Sudah melayangkan somasi dengan batas waktu hingga hari Sabtu akhir pekan lalu. Benarkah pihak Faisal juga akan melaporkan Dennis ke polisi?
Fuji. Berarti Fuji pelakor, ya nggak sih? Iya dong. Terus tapi kok istilahnya kan begitu kan, istilah kasarnya. Tapi yang dibela-belain malah yang dipuji-puji malah si Fuji. Somasi kan sudah banyak secara terbuka kan, dan itu pun tidak perlu somasi. Itu pun tidak perlu somasi. Kan kalau kita dirugikan oleh seseorang, kita boleh melapor. Saya mensomasi secara terbuka untuk yang membuat konten menyampaikan anak Pak Haji Faisal, termasuk Kak Fuji disampaikan waktu itu dibilang pelakor juga sudah kita siapkan somasinya, kita tunggu sampai hari Sabtu. Hari Sabtu tidak ada, kita akan membuat laporan polisi secara resmi. Kalau mensomasi kita lihat dulu proses hukum segala macamnya, nanti lihat aja apa yang dilakukan oleh bapakku untuk hal ini. Aku juga belum bisa beberin segala macamnya. Kalau tanggapannya itu ya kita tanya aja dulu pengacara gimana nantinya. Jadi aku balik lagi sih ke pengacara segala macamnya, kita juga diskusi dulu ke pengacara bagaimana proses hukum berlanjut nantinya. Faisal murka hingga mempolisikan dan mensomasi pihak-pihak yang diduga telah mencemarkan nama baik keluarganya. Benarkah Tiara Marlen memilih melapor balik Faisal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh, ayah Fuji yaitu Faisal murka lalu menempuh langkah hukum untuk pihak yang ia nilai telah mencemarkan nama baik keluarganya, di antaranya terungkap nama pedangdut Tiara Marlen. Diakui Tiara, atas laporan Faisal dirinya diperiksa penyidik Polres Depok kemarin dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hadir didampingi 2 kuasa hukumnya, Tiara mengaku dicecar penyidik dengan 3 pertanyaan. Namun pihak Tiara menilai laporan pihak Faisal mengada-ada dan cacat administrasi. Ya, kita memenuhi panggilan yang laporan Pak Haji Faisal ya. Ya, hari ini memenuhi panggilan klarifikasi atas laporan dengan nomor LP yang melaporkan Haji Faisal, dan kami sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum ya kami datang. Tapi kedatangan kami sini juga ingin protes karena kami menganggap ini surat panggilan, surat laporan ini cacat formil ya. Dan kami minta itu dikembalikan lagi kepada pihak Haji Faisal dan lawyernya agar merevisi. Jadi mau kemana arahnya nih? Mau ke pidana umum atau pidana khusus? Jadi kalau mau pidana umum, kembalikan lagi ke pidana umum. Kalau pidana khusus, karena dalam surat STPL-nya ya, dan surat pemanggilan klarifikasi, pasal-pasalnya itu digabung antara pasal pidana umum dan pasal pidana khusus. Terbukti di situ ada pasal 310, 311 yang termasuk dalam pidana umum, dan pasal 27 dan lain-lainnya termasuk dalam pasal-pasal yang ada di pidana khusus. Nah, ini sangat-sangat melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, pasal 63 KUHP. Sangat melanggar sekali, dan ini cacat formil dan tidak bisa dilanjutkan. Di dalam teori hukum pidana itu ada yang dinamakan dengan asas nibis in idem. Nah, di dalam asas tersebut dijelaskan bahwa seorang tidak bisa dituntut atau dilaporkan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Nah, artinya kan klien kami Mbak Tiara ini kan sedang menjalankan proses hukum di Polda Metro Jaya gitu. Atas laporan yang sama, dugaan pencemaran nama baik juga gitu. Jadi sebenarnya secara teori itu tidak bisa. Jadi kami heran gitu, kok bisa sih pihak kepolisian menerima laporan ini gitu loh. Jadi ini patut diduga adanya kejanggalan gitu di dalam proses hukum yang dilakukan terhadap klien kami. Ya, alhamdulillah pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar, dan keberatan kami juga masuk dalam berita acara. Saya meminta agar ditelaah lagi laporannya karena tidak sesuai dengan pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi saya bilang ini
Yang saya bilang tadi, laporan ini jangan dicampur. Ini bukan nasi uduk, ini laporan. Kita hari ini cuma klarifikasi biasa aja. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita hari ini bukan untuk di BAP ya klien kami ya, tidak di BAP. Hanya kita mengklarifikasi dan meluruskan hal-hal atau kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam administrasi hukumnya. Laporan ini terkesan mengada-ngada ya, dan cacat administrasi. Kenapa saya bilang? Karena melanggar ajas nevis bin idem. Jadi artinya di sini suatu perkara yang sudah dilaporkan dengan bukti-bukti yang sama, dengan peristiwa hukum yang sama, tidak boleh lagi dilaporkan walaupun alasannya dengan orang yang berbeda. Gitu. Iya, karena ada beberapa orang yang udah kelewatan, harusnya kita udah diem, udah sabar, harusnya jangan kayak gitu. Damai-damai aja, bapakku juga pengennya damai-damai aja, nggak usah kayak gitu. Gitu loh, yaudah kita lewat jalur hukum aja lah yang lebih baik lah. Di balik pernyataan pihak Tiara bahwa laporan Faisal mengada-ada dan cacat administrasi, pihak Tiara pun memikirkan untuk melapor balik Faisal. Ada beberapa kemungkinan tuduhan yang bakal disiapkan pihak Tiara untuk Faisal, yaitu pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan sebagainya. Lantas, benarkah Faisal menempuh jalur hukum karena dalam tenggat waktu somasi yang ia layangkan, belum juga ada yang meminta maaf? Tapi kita juga sedang memikirkan, Bebas gitu ya. tapi kita sedang memikirkan juga untuk lapor balik. Ada kemungkinan lapor balik, ada kemungkinan. Pencemaran nama baik juga melalui undang-undang ITE, ya kan? Ada juga tentang perbuatan tidak menyenangkan atau fitnah dan lain-lain. Nanti kita kaji, karena bukti-bukti juga kita punya. Mungkin bisa saja kita melaporkan MI, EW, KH dan lain-lain kan banyak. Yang melaporkan aja, yang melaporkan saya. Dan yang termasuk yang melaporkan pihak Tiara Marlen. Kami juga mungkin sedang memikirkan akan lapor balik atau gugat balik nanti. Kami pikirkan lagi untung dan ruginya. Terkait dengan pencemaran nama baik terhadap Om Faisal dan keluarganya, semua, termasuk juga Ananda Gala. Jadi dan kawan-kawan. Kroco-kroconya semuanya itu. Insya Allah semuanya akan kita. Kan kesabarannya udah hampir berapa bulan kita sabar, nggak ada yang klarifikasi, nggak ada yang minta maaf. Akhirnya Om Faisal juga mungkin kesabarannya udah cukup. Dan beliau menyampaikan setelah bicara sama Oma, mau nggak mau kita harus menjalankan laporan ini dengan siap ya Om? Siap. Ya insya Allah bocoran sedikit, minggu ini panggilan akan dilayangkan. Ya semoga yang berbicara negatif-negatif ya bisa ditelahan lagi omongannya, dicerna lagi omongannya segala macamnya lebih baik lagi. Kita damai-damai aja lah, buat apa sih bertengkar segala macamnya. Mendingan kita baik-baik aja, nggak usah pakai emosi. Ancang-ancang Tiara Marlen melaporkan balik Faisal pasca dirinya diperiksa penyidik Polres Depok. Lantas benarkah Denis Charista yang kabarnya menuding Fuji sebagai pelakor juga menantang balik Faisal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Mengejutkan, aksi ancang-ancang pihak Tiara Marlen melapor balik pihak Faisal. Lebih mengejutkan lagi aksi Denis Charista yang menantang Faisal karena dikabarkan telah mensomasi dirinya dengan tuduhan menuduh Fuji sebagai pelakor. Denis menantang pihak Faisal untuk menunjukkan bukti tuduhan mereka bahwa dirinya telah mencemarkan nama baik Fuji dengan mengatainya pelakor. Aksi somasi pihak Faisal terhadap dirinya pun ditanggapi Denis sebagai aksi pansos alias panjat sosial melalui dirinya semata. Fuji, berarti Fuji pelakor, ya nggak sih? Iya dong. Terus tapi kok istilahnya kan begitu kan, istilah kasarnya. Tapi yang dibela-belain malah yang dipuji-puji malah si Fuji, yang dihina-hina si Cika.
Tanggapan gue tidak pernah merasa ngatain si Fuji Prakor tuh. Kalau gue ngatain si Fuji Prakor, gue bilang lu prakor. Kan emang gue ada ngomongannya. Kalau misalkan ada gue ngatain ngomong lu prakor, Fuji Prakor, mana sih kasih lihat gue kalau ada gitu. Kalau misalkan nggak ada ya diem aja, nggak usah ngemeng gitu. Dan saya bilang saya nggak kenal, gimana saya bisa, kan orang-orang bilang saya sirik, saya benci. Ngapain saya sirik sama bocil ya nggak sih? Buat apa? Saya benci, nggak bisa. Kita tuh menurut gue tuh nggak bisa benci sama orang yang kita nggak kenal. Gue nggak kenal sama lu. Kalau misalkan mereka mencoba untuk somasi saya, ya mereka pansos, mereka berdua sama pengacaranya. Karena kalau dia pengacara yang pintar, harusnya dia nggak somasi saya. Karena pengacara yang pintar itu menyelidiki kasus, menyelidiki omongan saya, menyimak omongan saya dari awal sampai akhir, dan bisa membedakan mana yang pertanyaan, mana yang pernyataan. Kalau misalkan dia somasi ya bebas-bebas aja, mau laporin aja. Semua warga Indonesia bebas kok mau laporin siapa aja, ya nggak? Cuman masalahnya ya paling bikin malu dirinya sendiri gitu, karena dia nggak berkompeten kalau gitu. Kecewa sih kenapa dia melakukan hal seperti itu. Janganlah, kita damai-damai aja lah, ya kan? Buat apa kita mencari pertengkaran? Kita damai-damai aja, jangan kayak gitu. Udah ada, nanti akan dijelaskan sama yang berwenang ya. Yang penting udah ada. Orang bang yang disomasi. Ada beberapa yang membuat konten, yang menyampaikan, yang mengatakan klien kami Fuji adalah pelakor, itu yang lagi sekarang kita inisialnya, nanti tanyakan ke pihak yang berwenang. Untuk membuktikan dirinya tidak menuding Fuji pelakor, Dennis pun menceritakan kronologi peristiwa sehingga terucap dari mulutnya pernyataan bahwa Fuji pelakor. Menurut Dennis, hal itu terjadi saat ia mengomentari foto mengenai Fuji saat ditanya oleh rekannya ketika itu. Dennis mengklaim bahwa pernyataannya itu tidak berarti ia menuduh Fuji pelakor. Meski membela diri habis-habisan, namun terlanjur netizen sudah geram dengan Dennis hingga menghujat dirinya, bahkan disumpahi akan segera memakai baju tahanan. Itu kan waktu itu aku ditanyakan, aku kan diundang untuk ketemu sama salah satu, ada tuh siapa, KH. Nah orang itu nggak datang. Nah orangnya nggak datang karena takut ketemu saya, karena dibilang saya di kubunya si Dodi katanya. Jadi dia takut ada yang tercemar atau apa. Padahal gue mah nggak di kubu siapa-siapa, gue masih nggak sendirian, nggak kayak domba berkubu-kubu. Lagian juga dibilang gue dibilang apa tadi, di kubunya Dodi apa segala macam. Padahal Dodi kan juga pernah gue kata-katain. Akhirnya karena gue udah datang tapi bintang tamu satu lagi nggak datang, akhirnya gue disuruh komenin 10 artikel, dan artikel itu banyak sekali, semuanya artis-artis semuanya ada di situ, dan dari komenin semua yang lagi rame gitu. Nah di situ tuh muncul kalau nggak salah artikelnya si Fuji sama Torik, kalau nggak salah ada tikanya. Nah gue disuruh komenin artikel itu. Nah di situ kan yang gue ngomong tentang Fuji Prakor kayaknya bukan gue ngatain deh, itu termasuk mempertanyakan. Ada bilang kalau misalkan kan yang lagi rame itu kan Cika direbut sama si Torik, Cika direbut sama Fuji. Beritanya kan seperti itu kan, kemarin sempat rame kan, karena mereka lagi pacaran apa segala macem. Ada kan artikel seperti itu kan. Nah gue disuruh pendapatin. Nah kalau gue berpendapat, gue tanya, gue bilang si Torik jago juga ya, tiap yang lagi rame dipacarin. Settingan nggak sih tuh? Ada gue ngomong gitu deh kalau nggak salah. Kalimat lengkap jelasnya gue lupa apa, tapi yang jelas gue ada ngomong Torik jago juga ya, tiap yang lagi rame dipacarin. Terus udah gitu gue bilang settingan apa bukan sih? Terus udah gitu apa lagi ya? Gue bilang kalau misalkan si Fuji rebut gitu, berarti namanya apa itu, pelakor bukan? Gue udah nanya itu, berarti itu kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu lu pelakor. Ya semuanya pada komen ke gue bilang, semoga cepet ya kakak pakai baju oranye, semangat kakak baju oranye, kita kawal pakai baju oranye. Banyak banget komen gue penuh kayak gitu semua. Ngata-ngatai seharusnya jangan ya di publik ya, segala macam. Kita harus ngomong dengan baik, apalagi kita juga orang-orang yang dikenal sama orang segala macamnya. Kita harus bijak lah dalam berbicara segala macamnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.